tidak bisa saya tinggal. Tetapi apapun pikiran saya sudah ke sini, dan rapat ini saya sangat serius sekali. Tadi Pak Roy di sepanjang jalan saya dengarkan. Ya, teman-teman semua, saya ingin cerita. Untuk menjadi orang hebat itu selalu saya katakan kepada Anda, adalah keinginan yang betul-betul kita sadari bahwa kita bosan jadi miskin, bosan jadi penonton. Saya selalu mengatakan ada satu kata-kata yang sangat luar biasa sekali, yang siapapun kita tanya pasti akan menjawab, saya mau sukses. Saya mau sukses. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau jadi sukses. Tapi memang yang sukses itu tidak sampai 5%, 10%. Di mana-mana itu. Padahal semua punya kesempatan yang sama. Kesempatan setiap orang itu sama. Tidak ada yang berbeda. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan waktu yang sama kepada setiap orang. Coba ada yang berbeda enggak? Waktu Anda berapa? 24 jam satu hari. Waktu saya berapa? 24 jam satu hari. Tapi saya mempergunakan 24 jam itu 70%, 75% untuk berjuang agar saya sukses. Anda mempergunakan itu 5% untuk berjuang, 95% untuk menyanyiakan. Tenaga yang sama. Pikiran yang sama. Jadi sebenarnya setiap orang diberikan kesempatan yang sama, pikiran yang sama, waktu yang sama. Tetapi persoalannya untuk menjadi orang hebat, pecundang itu menyanyiakan waktunya, tenaga, pikirannya. Tapi pemenang itu mempergunakan waktu, pikirannya, kecerdasannya untuk berjuang. Maka hasil akhir dia jadi pemenang, yang di sana jadi penonton dan pecundang, kere mulai dari lahir sampai mati. Itu yang saya katakan. Mau apa hidup kita, mau apa hidup Anda yang ada di seluruh Indonesia ini. Leader dan member afiliator media. Anda dan saya punya kesempatan yang sama. Saya begitu banyak kesibukan saya sudah kaya, pejabat negara. Saya sudah selesai berjuang untuk diri saya. Saya sudah bisa membeli apapun yang ingin saya beli. Saya bisa kemanapun yang ingin saya mau kemana. Anak-anak saya di sekolah-sekolah terbaik paling mahal di Republik ini. Kalau saya kasih tahu kepada Anda sekolahnya per semester, Anda kebingungan. Bisnis kita sama. Makanya saya selalu sampaikan kepada Anda, manusia yang paling menyedihkan adalah memiliki kesempatan besar sekali dalam seumur hidup, tetapi dia sia-siakan. Banyak orang tidak ada kesempatan, tidak paham, sehingga dia terus menjadi pekerja, menjadi budak bagi orang lain, bekerja untuk orang lain. Nah, maka yang pertama untuk sukses itu adalah penyadaran diri dulu. Saya katakan, seberapa benci sih Anda menjadi penonton, menjadi orang miskin? Apakah kau tidak memiliki impian suatu waktu kau bisa membeli apa yang kau inginkan? Apakah kau tidak sedikit pun berpikir suatu waktu kau bisa jalan-jalan kemanapun yang kau inginkan? Yang kedua adalah pekerjaan yang tepat. Saya sudah buktikan, saya katakan saya ini anggota dewan. Saya pejabat negara. Saya punya kesempatan untuk membuat bisnis yang sangat besar sekali. Pertambangan kah, perkebunan kah, saya punya duit, saya punya jaringan. Pemerintah di setiap daerah saya bisa pengaruhi untuk membantu saya. Tapi nggak masuk akal lagi. Kenapa tidak masuk akal? Saya tanamkan 100 M untuk keuntungan 1 M yang nggak masuk akal saya. Sementara di Melia masuk 400.000, 3.900.000 per hari. Dari mana lagi logikanya?
Saya harus tanam 100 M untuk 1 M. Kan gak masuk logika lagi. Toh sama-sama dikerjakan. Resiko ruginya tinggi, di Melia nggak ada resiko rugi. Nah yang ketiga tadi Pak Roy mengatakan apa? Yang paling bahaya dari manusia, sok pintar. Dikiranya dia pintar padahal bodoh. Inilah manusia yang paling berbahaya. Merasa tahu. Anda tahu bisnis afiliator seperti ini. Bisnis jaringan seperti ini. Inti bisnis ini, roh bisnis ini adalah duplikasi. Jadi tidak bisa semua kau bikin dengan caramu. Kau belum tahu apa-apa, baru anak kemarin sore, baru belajar kau. Saya ini udah mengerjakan bisnis ini 23 tahun yang lewat. Saya sudah ngadapin jutaan orang yang menolak, yang melecehkan. Makanya saya buat terus podcast setiap minggu, 2 kali seminggu. Biar kamu paham, biar kamu sukses, biar jangan sia-sia. Tadi sedikit Pak Roy sudah membuka. Di awal, saya bukan member pertama di Melia. Sekali lagi, saya bukan member pertama di Melia. Saat saya mundur dari GM, menjadi afiliator Melia, Melia ini sudah ada 3 tahun. Produknya sama, sistemnya sama. Tapi selama 3 tahun, tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Otaknya member yang ada di situ, afiliator di situ, leader yang ada di situ, adalah otak yang tidak bisa berpikir, yang tidak paham, yang tidak cerdas. Pikirannya, jiwanya selalu negatif. Beginilah, beginilah. Yang ada itu alasan terus. Dia tidak melihat potensinya. Yang dia lihat masalah terus dalam hidupnya. Maka kan saya ajarkan kamu untuk menjadi orang hebat. Saat kau melihat masalah, maka selesailah hidupmu. Saya menjadi afiliator Melia dulu. Ini saya kasih tahu saja nih, kalian belum pernah dengar ini. Saat saya bergabung, saya tinggalkan GM 2003, Melia itu nggak ada izin loh. Belum ada izin. Jangan pikir kantornya kayak begini. Itu cuma 2 lantai, ruko kecil, pakai kipas angin, ngeok gitu loh. Kalau Anda seperti itu sekarang ini, Anda udah kabur. Nggak mungkin ada gabung. Nggak ada orang sukses. Di situ mafia semua, penipu semua di situ. Saya datang ke kantor, dari 10 orang yang ada di kantor itu, 11 orang penipu. Saya baru datang aja, udah dipengaruhi saya, jangan di sini begini pokoknya. Saya berpikir, lo yang goblok bukan gua. Gua udah mundur dari GM, saya mundur dari JM. Saya bukan follow kamu, saya tahu ini potensinya luar biasa. Produknya nggak dikenal, produk nggak ada izin. Tapi apa yang membuat saya bergabung? Kan selalu saya jelaskan kepada, potensinya bukan masalahnya. Potensinya apa? Siapa yang bisa membayar saya jutaan per hari? Hanya ngomong 1,5 jam, 2 jam. Siapa yang membayar saya? Saya kerja di kantoran mulai dari buruh sampai GM. Saya harus kerja 10 jam untuk mendapatkan jutaan. 10 jam kali 31 hari untuk dapat 17 juta. Di Melia, sekarang Anda lihat kau. Anda bertemu orang, Anda presentasi, Anda promosikan yang kita sebut dengan prospek. Kalau Anda benar-benar profesional, Anda paham cara menjelaskan dan orang mengerti, dia langsung bergabung 7 unit, kau dapat 3,6. Siapa yang bayar kau? Bisnis apa coba? Bicara 1,5 jam, 2 jam, kau dapat 3,6 juta. Kau bilang, ya sulit Pak meyakinkan. Kau yang sulit, bukan meyakinkan yang sulit. Pikiranmu yang sulit. Kalau begitu, kau gak akan karyawan, kau gak akan jadi mahasiswa. Untuk lulus kuliah, siapa yang bilang gampang? 5 tahun.
Bekerja sebagai karyawan, siapa yang bilang gampang? Yang kau pikirkan kenapa kau datang pagi pulang sore sampai malam di kantor kalau kau karyawan. Yang kau pikirkan apa? Bukan, kau tidak berpikir saya harus bangun pagi, harus ke kantor, nanti pulang malam. Coba kalau kau pikirkan itu, mau karyawan gak kau? Yang kau pikirkan apa? Saya harus dapat gaji. Jadi yang kau pikirkan gajinya, upahnya yang kau pikirkan. Nah di Melia itu gak ada kau pikirkan, yang adalah susah-susah. Sekarang kau bicara susah, ya gimana gak susah, kau gak pernah belajar, gak pernah berlatih. Aku saja yang memahami membuat sistem bisnis ini, membuat pengajaran, setiap malam saya belajar loh. Sekarang seluruh materi kita sudah perfect. Saya sudah bisa sandingkan semua agar kau bisa paham dan memulai bisnis ini dengan baik. Nah yang luar biasanya adalah, Anda sebagai seorang leader, Anda merasa bahwa Anda lebih tahu. Nah dari dulu kita nggak ada seperti itu. Mulai masuk itu udah masuk semua sebelum leader masuk. Karena leader itu haus belajar, haus mendengar. Jadi tidak ada nongkrong di bawah atau di mana itu. Setiap ada training mereka itu mendengar. Belum ada sekarang video, belum ada apa-apa. Saya bilang kalau setiap saya dulu bicara itu HP-HP jadul, zaman-zaman dulu itu semua ada. Belum ada HP, ada yang beli khusus untuk recording. Karena daya ingat dia terbatas. Dia recording semua. Habis itu di-share. Nah ini gimana? Dirimu merasa lebih pintar, lebih ngerti. Sementara kau belum sukses. Tadi Pak Roy rusaknya apa itu? Dari kepala. Nah ini yang saya perbaiki. Makanya 6 bulan ini saya konsisten. Karena saya nggak menyayangi kalian. Saya ingin kalian sukses. Bukan saya lagi. Saya punya banyak pilihan. Tetapi Anda udah mengikuti saya di Melia. Maka saya harus bertanggung jawab. Tapi ikut dong. Jangan sok pintar dong. Bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Maka apa yang Anda lakukan itu akan diikuti. Itu kepala tadi. Anda nanti punya jaringan. Apa yang Anda lakukan, karakter Anda itu akan dicontoh. Dan makin rusak ke bawah. Itu yang disebut dengan duplikasi. Maka di Melia ini harus terpimpin. Terpimpin teachable. Nah ini ajaran-ajaran lama saya. Anda tahu nggak satu rahasia di Melia ini? Saat Anda gabung menjadi afiliator, Anda tidak hanya dapat uang dan potensi dapat uang, Anda harus jadi pemimpin. Maka setiap jaringan afiliator yang masuk, itu orang yang kau pimpin, kau bina. Maka jika kau tidak menjadi karakter pemimpin, nggak mungkin kau sukses. Maka kau harus jadi pemimpin. Coba tayangkan dulu. Nah, meeting leader, ini sengaja meeting leader. Apa tujuan kita? Konsolidasi percepatan pertumbuhan jaringan member afiliator. Jadi fokus dulu kalian. Maka sengaja saya mau, karena saya mau membangun leader. Saya dulu membangun ini dari sendirian. Baru kemudian ikut Pak Roy dan yang lain-lain. Dimulai dari kecil. Tetapi yang kecil itu saya tidak butuh banyak orang. Saya butuh orang yang betul-betul paham total dan mengerjakan dengan sepenuh hatinya. Banyak orang jadi ngerusak. Sekarang ini udah rusak kita. Di WA saya ini macam-macam. Mengerjakan bisnis ini udah banyak tipuan. Itu ngerusak Melia. Saya sudah ajarkan kepada Anda, sekali Anda berbohong, yang Anda rusak bukan hanya dirimu. Yang Anda rusak seluruh member di Melia di seluruh Indonesia ini. Bukan hanya bisnismu. Sekali Anda menipu jaringan, sekali Anda berbohong. Jadi sampai 2008 sebelum saya menjadi anggota DPR, belum pernah ada yang saya dengar seorang leader mengambil produk membernya. Itu enggak ada itu. Belum pernah saya dengar seorang leader sunat postingan. Sekarang itu jadi kebiasaan. Melia ini menjadi kamuflase. Anda janjikan macam-macam agar orang gabung. Bukan begitu di Melia. Melia bukan kita nge-closing dengan iming-iming dan janji. Itu orang-orang bodoh itu. Seperti pajero-pajero di sana. Saya nggak mau seperti itu. Bisnis ini bukan bisnis rendahan.
Itu sebentar lagi akan mati itu. Bisa bertahan seperti ini karena media itu bukan seperti itu. Kita closing orang dengan menjelaskan apa itu media dan dia melihat marketing plan-nya, dia melihat peluangnya, dia melihat produknya. Maka kunci di media ini adalah mengerti, paham, jujur dan tulus. Ingat, kalau kau punya keinginan atau tergoda untuk berbohong, selesai. Bukan yang kau rusak itu bukan hanya dirimu, seluruh member di Indonesia ini, termasuk aku. Banyak sekali, tapi sekarang ini udah mulai berkurang nih. Waktu saya belum aktif selama 6 bulan ini kan saya udah total nih. Saya lagi membangun leader besar nih. Anda ikut atau tidak? Yang saya butuhkan adalah orang-orang seperti dulu. Kalau orang-orang seperti dulu dengan dibandingkan dengan Anda, kecerdasan Anda loh, tongkrongan Anda loh. Tetapi orang-orang awal kita itu Pak Roy, mentalnya itu bagus. Mereka paham. Tugas saya hanya melaksanakan apa yang diajarkan. Itu yang saya katakan tadi. Ada acara semua konsolidasi itu. Ini udah masuk, masih kita nongkrong di mana, harus diarahkan. Bukan begitu, kau gak bakalan sukses seperti itu, sia-sia waktumu. Menurut aku lebih bagus berhenti itu. Nah, saudara-saudara sekalian ya, ini Anda harus memiliki komitmen. Lanjut. Coba gantikan L-nya itu, K-nya itu apa? Dah. Jadi ini tidak akan bisa berhasil. Saya akan mengajarkan ini dulu pertama. Anda harus yakin bahwa media itu adalah satu-satunya bisnis dan pekerjaan yang bisa memberikan peluang hidup untukmu. Kalau kau nggak yakin ini, nggak bisa sukses kau. Jadi saat awal saya tinggalkan semua pekerjaan saya yakin. Saya optimis. Dan saya mengatakan saya pasti bisa sukses. Apa yang membuat saya yakin? Saya hitung potensinya. Itu yang saya katakan. Coba pekerjaan apa leader yang bisa memberikan kepada kau? Hanya kerja 2 jam. Hah? Pekerjaan apa? Biar aku ikut kalian. Banyak orang kerja di asuransi, itu lebih sulit lagi, orang banyak di situ. Dapatnya cuma 2%. Ada yang 1,5%. Di perumahan juga dapatnya 2%. Di mobil juga dapatnya 2%. Sales dapatnya 1,5%. Orang kantoran apalagi. Jadi ini dulu. Media ini bukan hobi. Tapi kau harus sadar media ini adalah solusi hidup. Nah, banyak sekali yang bertanya kepada saya. Kau masuk dalam masalah-masalah. Dirimu berbohong. Menipu jaringanmu, ambil produknya. Enggak ngepostingin, sunat postingannya. Dan kadang-kadang malas-malasan karena kau tidak yakin dengan media. Saya punya cerita ini, saya masih ingat dulu. Waktu saya bergabung di Melia, ini saya kasih tahu rahasia kepada kalian. Dan saya tidak pernah malu cerita tentang masa lalu saya. Tetapi kalian ingat, kalau kau bercerita tentang kesedihan-kesedihanmu di masa lalu, tetapi saat kau bercerita kau lagi hebat, maka kesedihanmu menjadi inspirasi. Tetapi kalau kau lagi terpuruk, tapi kau cerita tentang kesuksesanmu, maka kau akan menjadi bahan tertawaan. Saat saya gabung di Melia, utang saya ratusan juta. Debt collector terus-terusan, saya kadang-kadang jadi takut tidur di rumah saya. Debt collector banyak rumah saya. Dikejar-kejar saya. Belum lagi utang saya ke teman-teman saya, ini rahasia loh. Dan saya tidak pernah malu bercerita itu. Waktu saya karyawan.
Karena penghasilan saya terbatas, saya kerja keras seperti apa. Tapi kebutuhan saya meningkat. Maka untuk menutupi itu adalah minjam. Waktu itu nggak ada pinjol, sekarang ada pinjol. Gampang minjam, kalau dulu kan bujuk teman dulu. Luar biasanya dulu saya punya utang 1 juta ke orang, dia datang nagih ke saya. Nah, saya bisa bujuk kasih tambahan utang 500 ribu lagi coba. Padahal dia datang nagih itu. Tapi saat dia nagih, saya bujuk lagi. Dia kasih tambah utang lagi coba. Nah, itu. Utang saya ratusan juta. Mendekati 1 M. Gabung di media, pinjaman lagi coba. Berarti kan masalah tambah masalah, betul nggak? Ah, itu bagi orang bodoh. Tapi bagi saya bukan itu. Saya gabung di media bukan menambah masalah saya, tetapi saya gabung di media untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah saya. Saat itu saya berpikir bahwa hanya ini satu-satunya. Siapa yang bisa membayar saya ngomong 2,5 jam, 1 jam, paling lama 2,5 jam, paling lama 2 jam. Saya dibayar jutaan. Bisnis apa itu? Hanya media. Maka saya katakan, ya udah. Ngapain saya ada di rumah nonton malas-malasan sementara saya nggak punya duit. Saya dikejar-kejar debt collector. Sekaligus menghindari debt collector, saya temuin banyak orang. Jadi saya nggak keliuran di jalanan nggak jelas. Ya kan setiap hari datang debt collector. Nah agar jangan tidak datang debt collectornya, apa datang ke rumah aku nggak ada. Tapi aku punya bisnis bertemu dengan orang. Sekaligus menghindar. Tapi bukan buang waktu. Setiap ada kenalan, saya kenalan dulu. Saya catat, saya bikin di daftar nama saya. Setiap hari saya keluar terus. Saya tidak pernah berpikir ini akan closing. Yang saya pikirkan adalah saya harus kerjakan bisnis ini. Pekerjaanku adalah promotor. Pekerjaanku adalah afiliator, pekerjaanku adalah sponsoring. Karena ini pekerjaanku, maka saya harus ketemu dengan setiap orang dan bicara. Agar saya dapat penghasilan. Itu yang saya pikirin. Ah, yang paling luar biasa. Apa sih yang membuat kau berbohong? Ini seluruh Indonesia ini. Dan yang ada di Jakarta ini. Ambil produk jaringanmu. Nggak ngasih, nggak mau ngajarin. Bahkan bonusnya pun websitenya kau pegang, kau ambilin bonusnya. Apa yang membuat seperti itu? Tergoda. Karena hidupmu, penghasilanmu nol. Tapi kau lupa, kau sudah memulai bisnis ini dengan keringat. Dengan uangmu sendiri. Saya pernah loh leader, ini saya sampaikan kepada kalian. Saya pernah, uang di kantong saya cuma 25.000. Ada jaringan saya, posting. Dia bilang, Pak ambil duitnya. Saya tinggal di Jati Bening, dia di Bekasi Utara kalau orang Bekasi sini tahu. Maka 3 kali naik angkot. Bisa sekali naik ojek tetapi semua habis duit saya. Saya hanya sekali naik angkot, jalan kaki. Keringat bercucuran. Saya datang. Makan apa semua tinggal 5.000 lagi duit aku. Ku ambil postingannya 7 paket. Aku berpikir, di situ peranglah antara malaikat dengan iblis. Iblisnya mengatakan, ya udah kan kau dapat bonus, enggak jangan postingin dulu 3 aja dulu. 4-nya nanti setelah dapat bonus. Aku pikir, sekali ku lakukan ini, bisnisku akan hancur, hidupku akan hancur. Biarlah saya enggak makan. Saya sabar aja menunggu. Karena ini adalah, yang baru gabung ini adalah teman seperjuanganku. Yang baru gabung ini adalah nanti yang akan membuat aku sukses. Saya tidak bisa mengerjakan bisnis ini sendirian. Harus ada orang-orang ini. Saya sampai di Cawang, jalan kaki sampai di mana? Dekat Kalibata sana. Di situ kantor kita dulu, ada ruko kecil tuh.
Saya jalan kaki keringat bercucuran, saya posting semua. Saya bukan karena saya orang baik, saya tidak sunat postingannya. Bukan karena saya orang baik. Tapi karena saya tahu, sekali saya lakukan ini akan menjadi kebiasaan. Maka bisnisku akan hancur. Maka apalagi yang bisa saya kerjakan menyelamatkan hidupku. Saya postingin. Saya berpikir, ya udahlah dapat bonus dulu lah besok, baru saya antar produknya. Saya bilang no, saya sudah sampai 2 minggu prospek dia. Masa setelah closing saya lupakan, ini salah satu penyakitmu. Kau kejar-kejar orang, kau bujuk-bujuk orang, kau iming-iming orang, udah closing habis itu kau tinggal. Nah ini. Kalau di dalam bisnis kita haram itu dilakukan. Karena dia sudah gabung. Berarti kau tinggal memberikan pemahaman yang benar, memberikan jaminan saja ke dia, maka dia akan jalan. Kau hanya memberikan keyakinan saja kepada dia, maka dia akan jalan. Maka saat dia jalan, kau akan berhasil. Maka yang saya lakukan apa? Malam-malam, leader. Saya jalan kaki ke rumahnya. Saya antar produknya. Tujuan saya apa? Biar dia percaya kepada bisnis ini. Itu tujuan saya. Agar dia percaya ke bisnis ini. Agar dia percaya kepada saya. Agar dia mau menjalankan bisnis ini. Karena kalau dia menjalankan bisnis ini, maka dia sukses, saya pasti sukses. Jadi Anda harus tahu hukum-hukum di bisnis ini. Kalau Anda tidak tahu itu, maka selesailah kau. Makanya saya bilang, kita ini adalah bisnis syurga Melia ini. Bukan karena kita baik. Tetapi bisnis ini harus membuat kita jujur. Kau tidak jujur, selesai bisnismu, kau nggak punya harapan. Sekali kau berbohong itu nanti membermu akan kemana-mana itu. Dan dia akan posting di media sosial. Sekarang udah mulai hilang nih. Karena udah takut dengan saya bilang hati-hati kau. Itu oknum, di mana-mana oknum ada. Saya tidak akan pernah membela oknum, dia nipu penjarakan aja. Itu loh. Saya tidak akan membela kau kalau kau nipu. Malah saya akan pecat kau. Karena kau merusak seluruh masa depan media di seluruh Indonesia ini. Ini yang saya jaga. Maka jika ada karakter itu, rubahlah kalau kau masih punya harapan di bisnis ini. Itu yang saya bilang, hukum dasar di bisnis ini adalah jujur. Maka pertama kau harus yakin dulu. Setelah kau yakin, maka kau akan mau belajar, kau akan melakukan. Saya kan pernah bicara. Oke. Kamu sering sholat enggak? Jarang. Oh kamu mingguan, oke. Kamu sering sholat enggak? Coba kameranya ke dia. Kasih dulu mic. Kamu, itu kan? Maka kenapa saya salah? Karena di bisnis kita ini, kita adalah saudara, kita sama, tidak melihat latar belakang, tidak melihat suku. Karena kita tidak pernah mendiskusikan di sini apa agamamu, apa sukumu. Nggak boleh. Kita anak-anak bangsa Indonesia. Ya. Nah, kamu sering sholat nggak? Sering. Kenapa? Karena yakin. Karena yakin. Emang kamu pernah ketemu malaikat? Tidak, belum. Pernah ketemu iblis? Belum. Kenapa kamu sholat? Karena yakin. Kamu yakin. Kamu sholat itu perbuatan baik dan kamu akan masuk surga, itu enggak? Iya. Jadi keyakinan dulu. Jadi kalau kau tidak memiliki keyakinan, you don't have anything. Maka agar kau bekerja keyakinan dulu, kau yakin dengan Melia, Melia ini adalah satu-satunya tempatmu untuk bergantung membangun kehidupan. Padahal saya katakan, ini kalau lebih radikal lagi. Kita lakukan semua perintah agama, padahal kita belum ketemu dengan malaikat. Enggak melihat surga. Padahal Melia kalau kita kerjakan jelas loh, bayar besok. Jelas. Kenapa kau tidak yakin?
Berarti kan keterlaluan cara berpikirmu. Yang tidak terlihat saja kau yakin. Yang belum kau pernah bertemu yakin. Just believe it. Kita lakukan semua perintah. Keyakinan kita, karena kenapa Bu? Believe, betul gak? Betul. Melia. Jadi tanpa kau yakin dengan Melia, yakin dengan dirimu, kau gak punya apa-apa. Maka jika kau harus yakin, jika Melia saya kerjakan, saya akan dibayar besok. Jika Melia saya kerjakan terus menerus, maka hidup kan berubah. Itu dulu. Leader yakin bahwa Melia Siak Sejahtera adalah satu-satunya bisnis pekerjaan yang bisa memberikan peluang hidup untuk bisa sukses. Nah, kenapa saya sukses? Saat saya mundur dari GM, gaji 17 juta, I believe. Maka yang saya lakukan dengan keyakinan saya adalah, setelah saya hitung, hari ini saya kerjakan, besok dibayar. Saya belajar, saya lakukan semua pekerjaan saya. Ya akhirnya tanpa saya sadari hidupku bebas, utang-utangku selesai. 3 tahun kemudian utangku udah lunas. Aku bisa beli Mercy, aku bisa beli rumah mewah. Padahal belum ada yang terbukti. Siap? Siap? Ini dulu. Makanya bagi saya ini sangat penting Anda sebagai seorang leader, yakin dulu. Karena kalau kau tidak yakin, kau nggak punya apa-apa. Siapa yang masih kuliah ini Jawa? Nah, kenapa kau kuliah? Hah? Buang waktu kan? Habis duit kan? Tapi kau yakin akan sarjana. Kau yakin kalau sarjana dapat pekerjaan bagus, betul gak? Yakin. Maka dengan keyakinanmu itu kau setiap hari ke kampus. Padahal belum tentu kau nanti udah sarjana dapat pekerjaan, belum tentu. Berapa juta sekarang sarjana di Republik ini yang menganggur. Tapi yang membuat kita bergerak hidup, melakukan sesuatu apa? Yakin. Nah, maka kita tidak boleh kehilangan fokus kerja. Yang saya sedih itu kau udah memiliki bisnis Melia. Kau lebih fokus ke uang receh. Sementara kau sudah memiliki bisnis luar biasa. Sementara saya saat bergabung dengan Melia, saya tinggalkan 17 juta itu bukan uang receh. Tetapi dengan bisnis Melia itu jadi uang receh. Itu loh. Jadi jangan kehilangan fokus. Lanjut. Nah pertanyaannya, kenapa kau tidak yakin? Karena kau tidak paham. Karena kau tidak mengerti. Nah sekarang malam hari ini saya ajarkan kau agar paham. Nah melakukan prospek jangan iming-iming. Jangan berbohong, jangan katakan udah gabung aja Pak, gue gabung aja Bu, pokoknya saya bantu, saya civil over. Nanti duduk diam aja, duduk manis aja kan dapat bonus, selesailah kau rusak Melia itu. Enggak ada salahnya dengan minjam. Dari dulu saya suruh orang minjam kok. Jadi kalau kau suruh minjam itu bukan kesalahanmu dan enggak ada salahnya itu. Yang salah adalah kau katakan uangmu, utangmu akan selesai dengan duduk manis. Kau tidak mengatakan dia harus mengerjakan. Paham? Itu yang tidak kau katakan, makanya kau disekap, dikejar-kejar. Saya dari dulu, dari 100 orang yang saya prospek dan closing, 99 orang minjam ngutang. Tapi 1 orang pun enggak ada yang nyerang saya. Karena saya kasih tahu. Saya nge-closingnya pakai marketing plan, saya kasih tahu kalau kau kerjakan, sponsoring, dapat orang, dapat bonus. Saya tidak mengatakan, pokoknya duduk diam aja, pokoknya, saya akan civil over, pokoknya. Malah kalau orang saya udah 15 unit saya closing, saya sudah teleponin, karena saya udah bosan teleponin dia, 2 bulan kemudian saya teleponin, Pak gimana, minta maaf ke saya, maaf Pak syukur aku belum ada waktu, coba, kau dikejar-kejar kau. Maka teknik closing itu sangat penting. Ini yang saya perbaiki dari kau. Rusak Melia ini kan karena banyaknya penipu. Banyaknya iming-iming. Nah ini saya mau perbaiki, 6 bulan saya pahami semua tentang Melia ini. Apa yang terjadi di sini?
Mungkin ini kesalahan saya, ini kepada seluruh leader. Banyak kalian tidak mengenal saya, ajaran saya. Ini kesalahan saya. Kenapa? Terlalu lama saya di dunia politik meninggalkan media. Sekali-sekali ketemu dengan kalian. Sehingga semuanya berantakan seluruh ajaran saya. Bagaimana untuk sukses? Malah baru seminggu leader jadi leader bikin materi sendiri. Bikin ajaran sendiri, ya rusaklah. Maka sekarang nih, semua yang menonton ini dan Anda semua yang di Jakarta ini, saya tidak akan pergi lagi dari Melia. Melia ini adalah prioritas hidup saya. Saya akan bangun lagi bersama dengan Anda. Saya akan pegang tanganmu kuat. Tetapi ikuti apa yang aku ajarkan. Yang aku ajarkan adalah kau pegang dulu pertama. You believe it. This business. Kau percaya dengan bisnis ini. Kau percaya dengan dirimu. Dan kau lakukan dengan jujur dan tulus. Jangan berbohong dan berdosa. Baru kau lakukan dengan sepenuh hatimu. Nah, yang saya ajarkan malam hari ini, sengaja ini setiap malam saya buat materi untuk kalian loh, biar bisa mudah mengerti kalian. Jadi tadi, jangan lagi kalian sok tahu. Ini seluruh Indonesia.